Siap. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. lanjutkan kembali proses sidang tugas akhir secara online Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kali ini akan dilaksanakan oleh Mas Andri atas nama Muhammad Maulana. Ingatkan kepada Maulana untuk waktu presentasinya 15 menit, nanti akan dilanjutkan proses tanya jawab 15 menit juga. Itu ya. Oke, Ya, Pak. pada Maulana dipersilakan untuk mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Maaf ya, udah kelihatan Kak itunya. Slide-nya udah kelihatan. Sudah. Ini bisa di zoom nggak? Atau di Bismillahirrahmanirrahim. landscape-in HP-nya? Coba HP-nya di landscape-in. Oke. Oke. Oke, bisa dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillah kita bisa berkumpul karena Allah, karena karunia Allah kita bisa berkumpul atau bisa menjalankan kewajiban kita untuk sidang tugas akhir. Kemudian salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ketika hari akhir nanti. Langsung saja saya di sini akan memulai presentasi tugas akhir saya. Kenalkan, nama saya adalah Muhammad Maulana. Saya lahir di Kendal tanggal 30 bulan Juni tahun 2000. Pada sidang kali ini yaitu saya judul tugas akhir saya adalah penggunaan framework Codeigniter untuk pembuatan aplikasi kurban berbasis web. Kemudian latar belakang dari aplikasi saya adalah yaitu penjual hewan kurban atau penjual akikah, yang mana pada sebelumnya misalkan belum ada aplikasi, yaitu dia kurang dikenal, tidak punya lapak sepi pembeli, kurang dikenal memang, apalagi sekarang di kota-kota besar. Misalkan kita pengen menjual hewan kurban, kita harus punya lapak. Misalkan nggak punya lapak, misalkan jualan di rumah, pasti kurang dikenal dan tidak punya lapak. Seperti kota besar sekarang ada lahan dikit sudah dibikin jalan, ada lahan dikit sudah dibikin untuk usaha, makanya itu dia tidak punya lapak dan sepi pembeli. Ketika sepi pembeli, kemudian karena problem itu semua, kemudian sepi pembeli dan pendapatan kecil. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah semoga penjual hewan kurban lebih terkenal karena sudah memakai aplikasi. Kemudian pasar luas, karena menggunakan aplikasi semua orang bisa mengakses aplikasi tersebut. Ketika itu banyak orang mengenalnya, banyak orang tahu, apalagi kalau sudah dibikin ada promo, ada diskon segala macam, pasti banyak pembeli. Ketika itu semua sudah terpenuhi, kemudian pendapatan pun besar karena memakai aplikasi tersebut. Kemudian deskripsi tugas akhir atau deskripsinya adalah di sini saya ada pakai framework Codeigniter.
Kenapa saya pakai Code Igniter adalah template pembuatan aplikasi berbasis PHP yang digunakan adalah saya Code Igniter 3. Kemudian aplikasi penjualan. Nah, di sini saya sebenarnya untuk penjualan hewan kurban. Nah, aplikasi web yang responsif dan dapat dibuka dalam berbagai perangkat menggunakan web browser. Nah, karena kalau aplikasi apa namanya kayak di Play Store kayak gitu kan harus download dulu. Nah, kalau web kan bisa diakses dimanapun di HP, di Android maupun di PC. Kemudian di sini saya aplikasi kurban. Nah, kurban berbagai macam hewan kurban dan tipenya. Kemudian berbagai macam di sini juga ada akikah, paket akikah dan sebagainya. Kemudian di sini pun saya menggunakan di sini saya menggunakan bahan dan alat yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Adapun perangkat keras yang saya gunakan adalah satu set perangkat komputer, yaitu sudah satu set dengan mouse, keyboard, PC dan CPU, monitor dan CPU. Kemudian spek dari komputer tersebut adalah PC-nya atau prosesornya i5, kemudian RAM-nya 4 GB, harddisk 500 GB. Adapun perangkat lunaknya, yaitu saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Nah, sistem operasi Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tahun 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015. Nah, kemudian Windows ini dirilis ke publik. Adapun saya memakai versi 1809. Kemudian alat dan bahannya, kemudian saya juga memakai perangkat lunak framework Code Igniter. Nah, karena kenapa saya pakai Code Igniter? Nah, karena memang baru diajarkan itu. Kemudian saya manfaatkan memakai Code Igniter versi Code Igniter 3. Ini adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC, model view dan controller, untuk membangun website secara dinamis dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu MVC dalam suatu aplikasi, yaitu pertama view. View merupakan bagian dari menangani presentation pada suatu aplikasi web ini. Bagian ini biasanya berupa file template HTML yang diatur oleh controller, dan view berfungsi untuk menerima mempresentasikan data pada user. Bagian ini juga memiliki hak akses langsung terhadap bagian model view tidak memiliki hak akses untuk ke bagian model. Kemudian yang kedua adalah model. Model biasa berhubungan langsung dengan database, manipulasi data, mengeluarkan atau mengupdate atau mencari, menangani validasi di bagian controller, namun tidak dapat terhubung langsung dengan view tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu controller, merupakan bagian yang mengatur hubungan antara si view tadi dengan model. Controller berfungsi untuk menerima request dari data user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi tersebut. Nah, itu sebagian penjelasan dari framework Code Igniter tadi. Kemudian di sini saya memakai perangkat lunak juga, memakai Exam Web Server versi 7.05. Exam Web Server ini adalah berfungsi sebagai server
yang berdiri sendiri atau local host yang terdiri beberapa program antara lain Apache, HTTP server, MySQL dan database, MySQL database dan penerjemah bahasa, dan dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Pemrograman ini kemudian Exam juga memiliki singkatan dari X, yaitu cross platform, merupakan kode untuk software cross platform atau yang biasa berjalan di banyak sistem. Kemudian A, yaitu Apache. Apache adalah aplikasi web bersifat gratis yang bisa dikembangkan oleh banyak orang. Atau MariaDB. MySQL atau MariaDB merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL ini berperan dalam mengubah, mengedit, menghapus, atau memasukkan data melalui database. Kemudian P, yaitu PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dari kata exam, adalah inisial untuk menunjukkan ekstentasi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini biasanya digunakan untuk membuat website dinamis. Contohnya, dalam website tersebut berbasis WordPress. Kemudian terakhir P-nya yaitu Perl. Sementara ini yang Perl kerap digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Perl ini berjalan di banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Kemudian saya memakai MySQL. Nah, MySQL tadi itu dari exam tadi itu sudah di dalam exam. Kemudian saya memakai text editor Sublime. Nah, karena Sublime ini versi Sublime saya adalah Sublime Text 3.0. Nah, saya juga memakai Sublime ini karena menurut saya Sublime ini lebih mudah untuk dipakai. Maulana, waktunya 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi, Kak. Ya. Selanjutnya skema pengerjaan tugas akhir adalah planning, penyiapan bahan, pembuatan markup, penyusunan ARD diagram, publish, testing, dan pembuatan aplikasi. Kemudian 5 nisa tugas akhirnya saya adalah bulan Februari, minggu 1 kedua adalah analisa masalah. Kemudian minggu kedua dan ketiga adalah penentuan judul. Kemudian minggu keempatnya adalah penyiapan bahan dan alat. Kemudian Februari minggu keempat sampai April minggu kedua adalah pengerjaan proyek TA. Kemudian Februari minggu keempat hingga April minggu pertama adalah pembuatan laporan TA. Kemudian setelah itu April minggu kedua dan ketiga adalah pembuatan slide TA. Kemudian Februari dari minggu kedua hingga April minggu ketiga adalah bimbingan TA. Dan April minggu ketiga dan 4 adalah TA selesai. Adapun pencapaian tugas akhir adalah saya sudah mencapai planning, persiapan bahan dan alat, pembuatan flowchart. Sebenarnya sudah membuat aplikasi sih, cuma karena keterbatasan media saya tidak bisa menampilkan aplikasinya yang sudah saya buat. Kemudian di sini ada pun flowchart. Di sini saya akan menjelaskan flowchartnya adalah pertama kita masuk ke aplikasinya Start. Kemudian login. Apabila berhasil akan menuju menu utama. Apabila tidak berhasil kita login lagi. Apabila register kita register, berhasil kita harus login lagi. Kemudian ketika sudah memilih menu utama, masuk ke keranjang harga dan total pembelian. Kemudian dilanjutkan dengan form, alamat pengiriman dan metode pembayaran. Kemudian dilanjutkan negosiasi dan pengesahan, bisa nego di situ hewan yang dibeli. Sudah check out, habis itu kita nyetak pesanan. Kemudian kita mendapat informasi resi pesanan berjalan atau perjalanan barang. Misalkan mau beli lagi, ya beli lagi ke atas lagi. Misalkan sudah, ya end. Nah, kesimpulannya adalah aplikasi penjualan hewan kurban
perlu dibuat, apalagi sekarang lagi pandemik seperti ini, di rumah saja. Diperlukan waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk memandai untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi. Sekian, apabila ada kekurangan kata atau kelebihan, semua dari Allah. Apabila ada kekurangan, itu dari diri saya sendiri. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maulana yang sudah mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Selanjutnya dipersilakan kepada Dewan Penguji yang pertama, kepada Pak Prana dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Indra. Maulana, coba saya pengen lihat di yang slide paling pertama deh. Ya, Pak. Nah, oke, dari sini saya benar-benar terinci ya. Di tanggal kamu itu, Oh iya. ya, 13 sampai 17 itu apakah Senin doang gitu? Oh Ya, iya. Lupa saya ini ganti itu, maaf Pak. hal-hal yang kecil yang perlu diperhatikan. Terus turun. Ini kamu di sini judulnya ada 2 tugasnya ya. Apa? Kurbannya ya? Ya. Nah, ini sebenarnya kayak hal-hal kecil yang sebenarnya nggak kamu perhatikan ya. Sebenarnya harus kamu perhatikan, tapi kamu malah abaikan. Itu. Terus kalau kamu udah pernah searching aplikasi sejenis belum sih? Udah sih Pak. Nemu banyak nggak? Dikit. Cuma dia Dikit. mau apa maksudnya, kebanyakan kagak kurban doang, ada yang lain-lain gitu. Jadinya apa lagi? Kagak fokus ke buat kurban doang gitu, Pak. Oh, kalau kamu ini fokus ke kurbannya aja. Ya, kurban sama misalkan mau akikah bisa di situ gitu. Oke. Gitu-gituan doang lah. Nah, gitu. Berarti yang kira-kira yang bedain aplikasi kamu sama aplikasi yang lain tuh apa sih? Apakah hanya fokus ke kurbannya saja atau apa? Ada hal unik lainnya nggak yang bedain aplikasi kamu sama aplikasi lain? Di sini juga misalkan orang mau misalkan orang juga susah nih main jual, bisa orang lain jualan di sini gitu, Pak. Berarti kamu menyediakan orang lain untuk jualan di sini gitu ya? Iya, misalkan dia pengen jadi mitra atau pengen investasi kurban juga di sini bisa. Maksudnya pengen taruh kambing, tolong jualin gitu, kambing bisa gitu. Sistem pembeliannya gimana? Apakah diantar atau gimana? Sistemnya bisa misalkan kita mesen, Mbak. Misalkan hewan kurbannya mau dipotong di rumah ya diantar ke rumah. Misalkan buat di daerah pelosok-pelosok bisa langsung diantar ke sana gitu. Pembayaran juga bisa langsung transfer. Bisa gitu. Misal gini ya. COD juga bisa, COD misalkan kambing datang baru bayar bisa. Oh gitu. Misalkan nih ya, kamu sekarang kan anggaplah udah ada aplikasinya nih. Kamu sebagai yang menjalankan si aplikasi. Saya mau mesen nih, saya di sini di rumah nih di Depok nih. Ya. Nah, gimana cara kamu mengatasi itu? Kamu di mana? Saya misalkan kambingnya di peternakan. Sekarang kamu daerah mana sekarang? Jakarta, Pak. Kamu di Jakarta. Ya. Oke, saya di Bogor misalkan ya. Ya. Itu apakah itu kan termasuk dekat? Kemungkinan itu akan kamu antar ya? Ya. Nah, tapi kalau misalkan posisinya di Surabaya misal, yang memesan, kamu di Jakarta, itu kamu akan bagaimana? Bisa saya misalkan menghubungi peternakan yang daerah sono. Gitu. Bisa juga misalkan ada barangnya di saya sekarang, bisa saya antar juga Pak ke sana, Pak. Cuma ada ongkirnya yang lebih dikit lah, kalau agak jauh yang ongkirnya agak jauh. Kalau ada gitu. Yang biasa-biasa gitulah, Pak. Oh, jadi kamu nggak cuma punya satu lahan di Jakarta, tapi kamu punya mitra yang di sana juga. Misalkan yang di Surabaya itu kamu hubungi nanti misalkan gitu ya? Iya, misalkan ada gitu Surabaya, kalau ada ya bisa, misalkan nggak ada ya dari saya gitu. Oh, nggak, tadi bayangan saya kamu hanya punya satu pusat
gudangnya saja, maksudnya punya pusat peternakan misalkan di Jakarta ya di Jakarta aja gitu. Ternyata punya banyak mitra, gitu ya. Ya, misalnya. Ya. Oke, eh terakhir dari saya, kamu tadi tuh pas kamu saya agak saran sedikit. Tadi kamu terlalu lama menghabiskan waktu di menjelaskan si bawah-bawah lagi, bawah lagi terus si alat dan bahan itu. Ya, nah ini kamu terlalu banyak menjelaskan di sini sampai-sampai eh sampai kayak Windows 10 si kode Ya. igniter sama sumnya kamu jelasin satu Soalnya persatu seperti itu. kemarin kan itu Pak, apa namanya, ketika saya latihan sama Pak Nanang, kata Pak Nanang katanya suruh lebih menjelaskan lagi tentang ini Ya, gitu. sedikit saja, cuman kamu tadi terlalu dalam. Meter ya takutnya Kalau saya boleh, kurang tepat gitu lah Pak, jadi uh, tadi kalau boleh teliti-teliti. saya tahu, kamu tadi ngapalin atau baca ya? Ah, baca sih Pak, Untuk, saya rangkum. eh? Saya rangkum kata Pak Danang, searching katanya. Udah saya rangkum, Ya. saya baca gitu. Terus ketika Saya tadi kamu rangkum. presentasiin itu, kamu baca atau kamu hafalkan sebenarnya? Sebenarnya misal saya kan baca, ada yang lupa saya lihat dulu. Gitu. Oh, berarti kamu ini presentasi sambil lihat catatan itu kamu ya? Sembari lihat catat, tapi nggak banyak-banyak juga sih Pak. Ya, enggak, saya nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa. Maksud Ya, saya cuma nanya tadi berarti kamu pas jelasin Windows 10 si kode igniter sama sumnya itu, kamu jelasinnya sambil baca ya? Sambil baca oh, catatan kamu itu? Ya, ya, kalau misalkan lupa gitu kamu baca catatannya gitu ya? ya, Gitu bukan? Saya cuma nanya. iya Pak. Iya, oh, oke. Ya kalau iya iya, kalau enggak ya enggak. Maksud saya cuma nanya aja. Maksudnya tadi kan soalnya penjelasannya agak ribet gitu. Kayaknya kalau Iya untuk Pak, ngapalin saya saya pun takut, agak, takut saya ya kalau lupa. saya sendiri pun kalau disuruh ngapalin kayak agak sulit gitu. Makanya saya nanya tadi kamu ngapalin atau baca tadi gitu. No, kalau baca ya saya maklum gitu karena penjelasannya agak sedikit dalam dan itu pun saya kalau disuruh ngapalin agak sulit gitu kan. Jadi makanya kamu saya agak kalau kamu bisa ngapalin itu bagus itu tadi gitu kan. Cuman terlihat oh ya kalau kamu baca saya maklum harap karena memang agak sulit juga gitu. Nah, Ya, kedepannya kalau kamu lagi presentasi seperti ini kamu tidak akan bisa baca sebenarnya. oh, iya Nah, Pak. ini karena sifatnya online ya gitu. Jadi kamu eh, memiliki kesempatan untuk melihat catatan. Tapi kalau misalkan nanti bertatap muka langsung, kamu tidak punya kesempatan itu. Itu benar-benar kamu harus Oh, persiapkan sendiri, ya. saya baru Kamu tahu itu Pak. hafalkan kalau ada penjelasan-penjelasan seperti itu, gitu ya. Iya Pak, siap. Saya baru tahu itu, jadinya saya lihat aja. Ya, ya oke, cukup dari saya, Pak Indra. Baik, terima kasih kepada Pak Prana. Selanjutnya, untuk penguji kedua, kepada Pak Nanang dipersilakan. Iya Pak. Videonya, video yang mana Pak? Oh, video saya aja gitu Pak. Bentar Pak, mana ya? Oh iya betul betul. Sudah Pak. Penggunaan Pemo Code Igniter untuk membangun aplikasi kurban berbasis web. Kan gitu kan Pak? Iya, kayak gitu. Kan kata Bapak kan harus ada penggunaan Code Igniternya juga gitu kan untuk membangun gitu kan. Penggunaan framework Code Igniter untuk membangun aplikasi kurban berbasis web gitu. Yang cocok sama sama kayaknya Pak. Sama Pak, berbasis web. Ya Pak.
Nah, sama ya. Apaan? Kan di situ ada apa namanya, ada controller, ada view sama model kan, intinya kan itu pak, intinya namanya gitu pak, singkatan. Jadinya view itu untuk akses untuk user, kita menampilkan aplikasinya gitu, misalkan user yang buka ya kan, bisa dari situ. Kemudian itu view itu tidak berhubungan langsung dengan model kan kalau tidak berhubungan. Kemudian model itu untuk mengimplementasikan insert, terus masukkan, terus menghapus gitu lah. Dan dia tidak berhubungan langsung dengan view. Kemudian controller, nah controller itu untuk menghubungkan antara view dan model tersebut. Kan untuk misalkan user input, nah ntar sama controller di itunya dihubungin ke view-nya, ke modelnya gitu pak. Apa? Web dinamis ya, web. Jadi kan kalau web kan bisa ini pak, bisa di HP, bisa di PC gitu. Ah, eh, ya web dinamis pak. Saya supaya supaya apa namanya, supaya bagus kata-katanya, saya pakai web dinamis gitu. Misalkan saya tampilkan yang tadi ya. Sebentar pak, saya belum muka lupa. Nah, sudah terlihat pak. Ya. Oh iya, ini pembuatan pak, saya membangun tadi ya. Terus berbasis, oh ada i-nya tuh pak belakang. Berbasis ya. Eh, Buatan aplikasi kurban berbasis web. Penggunaan framework Codeignator untuk pembuatan aplikasi kurban. Oh ya, kurbannya ada dua pak. Kurban kurban. Iya pak, benar pak. Saya kan enggak. Iya, iya pak. Ya, apa ya? Oke, itu saya buatnya kagak langsung sih pak. Buat dulu, ntar besok buat lagi gitu. Nanya-nanya dulu, nanya-nanya dulu. Kalau enggak pak, kan kan saya bilang kan sini saya kan di kantor ini, kantor masjid. Ya, sini ada komputer, ada laptop, ya udah saya pakai dulu aja.
nanya-nanya ke Yunus, nanya-nanya ke siapa gitu. Ini gimana nih, apa namanya, slide-nya habis ini gimana gitu. Udah. Enggak, bukan sama sih Pak, beda. Pak, yang enggak juga sih Pak, salah saya ini mah. Orang mah jangan salah-salahin, kasihan. Dinamis. Nggak ada kayaknya Pak di sini dinamis Pak. Saya cuma ngomong, iya perasaan saya doang Pak dinamis gitu, cuma supaya perkataan saya supaya ada dinamis-dinamisnya gitu Pak. Kan kadang biasanya kan ya, cuma ya, ya, ya betul. RT diagram itu yang itu Pak, apa namanya, misalkan eh, Mas Santri kayak database gitu Pak. Misalkan Mas Santri, misalkan kurban nih siapa aja, ntar nyambungnya ke mana pembeli, jadi pembelinya bisa akses ke kurban, cuma pembelinya nggak bisa, apa namanya, apa kayak gitu gitulah Pak, kayak di ini worksband gitu. Jadi Excel worksband gitu kan, kita bikin RD diagramnya gitu Pak. Foto diagram eh, sama sih Pak, jadi bisa dibilang sama sih. Ya, 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 mockup dulu. Iya, mockup dulu. Jadi buat tampilan dulu kayak gimana nih. Baru ntar RD diagramnya dibuat. Boleh-boleh aja, Pak. Yang penting jangan ngoding duluan aja. Mending bikin itunya dulu. Takutnya apa namanya, kita salah-salah lagi. Jadi mending bikin RD dulu. Bahkan udah jelas tuh. Nah, pas ketika ngoding kan jadi udah enak gitu, Pak. Udah Baik, selesai itu, terima Pak. kasih kepada Ditutup ininya, Pak. sebentar, sebentar, sebentar. Presentasinya. Ya, di stop presenting dulu. Oke, terima kasih kepada Dewan Penguji yang sudah bertanya. Sebelumnya apa dari Dewan Penguji ada yang perlu ditanyakan lagi? Maulana coba lihat mukanya Maulana deh. Agak dijauhin Iya, kameranya. Jangan terlalu dekat. Nah, gitu. Waduh, tambah tambah subur ya. iya, Cukup, Pak, biasa lockdown. cukup kayaknya. Oke, terima kasih kepada Pak Prana. Selanjutnya akan coba saya bacakan nilai untuk Maulana pada sidang kali ini. Dari Pak Pak Prana memberikan nilai kepada Maulana sebesar 65,4. Dari Pak Prana memberikan nilai sebesar 65,4. Selanjutnya dari Pak Nanang kepada Maulana memberikan nilai 63,55. Dari Ana sendiri memberikan nilai sebesar 66,1. Jadi kalau direkap, Maulana mendapatkan nilai akhir sebesar 65,02 dengan huruf B min dengan keterangan cukup baik. Sudah jelas Maulana?
Atau perlu Pak. diulang? Hah? Coba Atau yang perlu? diulang lagi, Pak. Diulang Oh, lagi. oke. Oke. Kurang jelas Jadi, suaranya kesek. oke. Jadi Maulana untuk nilai akhirnya mendapatkan nilai sebesar 65,02 Ya, dengan huruf B min dengan keterangan cukup baik. ya, Pak. Oke, gitu ya. Ya. Oke, dengan ini sidang pada pagi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.